Baiklah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Sebenarnya apa sih iman kepada hari kiamat itu, dan bagaimana proses atau terjadinya, juga tahapan-tahapan yang akan terjadi ketika hari kiamat. Baiklah, kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Sebelum menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir, kita bahas terlebih dahulu apa itu iman. Iman artinya percaya, sedangkan hari akhir artinya hari yang paling akhir. Setelah hari ini terjadi, tidak ada lagi hari di dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari hancurnya seluruh jagat raya beserta isinya. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh jagat raya ini akan hancur atau berakhir. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Yang pertama, dalil hari kiamat pasti akan datang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang diusahakan. Quran Surat Thaha ayat 15. Yang kedua, hari kiamat adalah hari goncangan yang sangat dahsyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yang ketiga, hari kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Ulama membagi kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk, karena setiap makhluk pastinya akan menemui kematian dan tidak mungkin abadi. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Adapun contoh dari kiamat sugro adalah seperti gempa bumi, banjir, kematian, dan sebagainya. Dan setelah mati, maka ruh manusia akan berada di alam barzah hingga datangnya kiamat kubro. Di alam barzah, ruh setiap manusia menyaksikan gambaran perbuatannya di dunia serta balasannya kelak di akhirat. Sedangkan kiamat besar, yaitu atau kiamat kubro, adalah berakhirnya seluruh kehidupan makhluk secara serempak. Kematian semua makhluk tersebut bersamaan dengan hancurnya alam semesta. Islam menegaskan kepastian terjadinya kiamat kubro, tetapi tidak dipastikan secara mendetail kapan waktu terjadinya. Di antara ayat yang menjelaskan terjadinya dan bagaimana kondisi kiamat kubro saat itu adalah Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Hari akhir atau hari kiamat memang merupakan rahasia ilahi, sehingga tidak ada satupun makhluk yang tahu kapan datang dan terjadinya hari kiamat. Namun ada tanda-tanda datangnya hari kiamat, yaitu diantaranya yang pertama adanya ad-dukhan. Ad-dukhan yaitu munculnya kabut tebal, dalam sebuah riwayat disebutkan selama 40 hari. Yang kedua munculnya sosok Dajjal. Kelak ketika banyak orang-orang yang sudah tidak beriman, maka muncullah sosok Dajjal. Sosok Dajjal ini di dalam hadis diterangkan bahwasanya Dajjal itu bermata satu dan tertulis kafaro atau kafir di dalam dahinya. Yang ketiga yaitu munculnya ad-dabbah. Ad-dabbah ini munculnya binatang yang bisa berbicara selayaknya manusia. Selanjutnya adalah munculnya matahari, yang mana matahari terbit dari arah barat. Yang kelima, munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah makhluk perusak di muka bumi. Selanjutnya adalah turunnya Nabi Isa. Jadi kelak Nabi Isa turun ke bumi untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad. Jadi bukan membawa agama yang baru. Nabi Isa menurut ajaran agama Islam, Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah yang kelak akan turun ke muka bumi untuk meneruskan ajaran Nabi Muhammad. Setelah alam semesta hancur dan semua kehidupan berakhir, manusia akan mulai menjalani tahapan kehidupan barunya, yaitu yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan atau hari bangkitnya makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat peristiwa kiamat. Yang kedua, Yaumul Hasyar atau hari perkumpulan, yaitu hari di mana semua makhluk khususnya manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan akan diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Setelah Yaumul Hisab, manusia akan mengalami yaitu Yaumul Mizan, timbangan, yaitu hari di mana setiap amal yang pernah dilakukan akan ditimbang untuk diketahui secara pasti timbangan amal baik dan amal buruk atau dosanya. Selanjutnya setelah melalui Yaumul Mizan, timbangan, maka manusia akan melewati yang namanya As-Sirat. As-Sirat yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepian jurang neraka Jahanam. Mudah sulitnya melewati jembatan ini tergantung dari amal perbuatan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah surga atau neraka. Setelah melewati Sirat, maka manusia akan menuju kepada dua tempat yang akan mereka pilih sesuai dengan amal masing-masing. Yaitu yang pertama adalah surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan menyembah serta taat kepadanya. Sedangkan neraka adalah suatu tempat pembalasan terakhir yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar, durhaka, berbuat maksiat kepada Allah dan kafir kepada Allah. Demikianlah sekelumit tentang pengertian iman atau kepercayaan terhadap hari akhir. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu beribadah, melaksanakan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang, sehingga dalam Yaumul Hisab kita mendapatkan hisab yasiro, yaitu hisab yang sangat mudah dan menuju kepada surganya. Amin ya rabbal alamin.